Assalamualaikum Sobat Football United, ringan amatiran ala gua, alhamdulillah. Oh ya, kali ini gua nggak berbicara tentang Manchester United, tapi tentang tim nasional Indonesia. Alhamdulillah berhasil ke semifinal AFC Cup U23 di Qatar. Luar biasa menurut gua. Menghadapi Korea, gimana ya, gua sebelum pertandingan ini mengingatkan gue betul tentang, dan sempat gue tulis ya di Twitter, bahwa ini mengingatkan gue ke pra-olimpiade sekitar tahun 96. Ketika itu tim nasional Indonesia diwakili oleh alumni Primavera di Italia. Ada Kurniawan, Bima Sakti, Anang Ma'ruf, Asep Dayat, Aples, Tecuari, dan banyak lainnya menghadapi Korea Selatan. Pada saat itu Indonesia yang antusiasme juga tinggi ya, karena ini didikan dari Italia selama beberapa tahun di sana kembali, dan ada harapan yang sangat besar. Tapi pada saat itu tim nasional Indonesia gagal. Jadi untuk lolos ke fase gugur dari fase grup, gue ingat pada saat itu satu grup ada Indonesia, Korea Selatan, dan juga Hong Kong. Home and away Indonesia kalah dengan Korea Selatan 1-2 dan 1-2 di Jakarta dan 1-0 di Seoul. Sepintas tuh mengingatkan gue betul. Dan bagaimana memang Korea Selatan ini kan sebagai salah satu raksasa sepak bola Asia. Tapi Shin Tae-yong menurut gue ini harus diapresiasi betul ya, Shin Tae-yong. Karena kalau gue melihat dari sisi statistik pertandingan luar biasa. Tadi di babak pertama sempat Indonesia tuh memiliki perimbangan juga dari sisi possession. Bahkan dari gol juga kan Indonesia sempat unggul 1-0 dulu melalui Rafael Struijk, pemain dari ADO Den Haag by the way. Sempat disamakan lalu ya mampu unggul kembali, dan ini menurut gua membuktikan bahwa ada ketangguhan dari sisi mental dan juga karakter ketika menghadapi raksasa Asia bahkan ya. Di babak pertama ya sempat sebenarnya memiliki beberapa peluang, dan Rafael Struijk by the way 2 golnya luar biasa. Ada juga peluang ya kan dari Marcelino Ferdinand. Lini pertahanan juga menurut gue sangat solid. Dan pada saat itu menuju ke babak kedua gue berpikir oke, Korea akan lebih keluar menyerang, tapi ternyata strategi dari Shin Tae-yong luar biasa. Bagaimana lini pertahanan tetap solid, tapi menempatkan pemain-pemain yang memiliki transisi cepat nih ketika melakukan serangan balik. Dan sebenarnya Indonesia memiliki peluang untuk kill the game bahkan dari awal babak kedua. Ketika situasinya 3-1 menurut gue selesai. Bahkan Korea bermain dengan 10 pemain ya kan. Ketika 10 pemain punya peluang, tapi ya Korea ketika menyamakan kedudukan terlihat juga mereka memiliki pengalaman, mereka memiliki experience. Bahkan dengan situasi mereka bermain dengan 10 pemain, mereka tidak terburu-buru. Tapi tim nasional Indonesia juga menurut gue penampilannya luar biasa. Setelahnya tentu saja sangat dominan ya. Dan di babak kedua perpanjangan waktu, Shin Tae-yong nampak ingin supaya jangan sampai adu penalti, ya memasukkan beberapa pemain yang mungkin lebih menyegarkan situasi di atas lapangan, sekaligus juga memasukkan seperti kayak Ramadan Shananta ya kan, untuk lebih memaksimalkan lini serang. Tapi Korea juga bertahan dengan bagus, walaupun tim nasional Indonesia juga memiliki peluang-peluang di sana. Dan adu penalti ini juga menunjukkan menurut gua ketangguhan karakter. Oke, memang namanya adu penalti pasti ada unsur keberuntungan di sana. Tapi kalau gue lihat ya bagaimana tim nasional Indonesia ada sekali gagal ya kan tendangan penaltinya, sementara Korea 2 kali gagal. Sehingga mereka kalah ya kan di pertandingan tadi. Dan kalau melihat yang gagal dari Korea, Kang Sang-yun itu ditepis oleh Hernando Ari. Sementara Arhan Fikri itu melebar tendangannya. Dan yang terakhir Lee Kang-hee itu juga ditepis oleh Hernando Ari. Jadi pahlawan juga ya Hernando Ari. Tapi menurut gua semua pemain tampil luar biasa. Ini sangat melelahkan tentu saja dengan sistem turnamen seperti ini. Tapi ini benar-benar membuat bangga sih, membuat bangga, dan sekaligus juga menurut gua
Shin Tae-yong harus diapresiasi, Indonesia ini 4 besar Asia loh sekarang di turnamen ini. Ini nggak main-main, 4 besar di Asia. Ini sudah bukan ukuran Asia Tenggara lagi, tapi sudah Asia menurut gue. Dan ini lompatan yang sangat jauh. Sangat jauh betul. Bahkan ini selangkah lagi tim nasional Indonesia bisa ke Paris ya kan, ke Olimpiade. Gue kalau salah tolong dikoreksi ya Sobat Football United. Ketika menang di semifinal ya, bahkan ketika kalah pun di perebutan tempat ketiga itu tetap ada peluang di sana. Jadi ini nggak main-main menurut gue apa yang dilakukan oleh Shin Tae-yong ya. Dan tentu saja dengan jajaran PSSI dengan merekrut pemain-pemain keturunan ya kan. Dan begini, ada beberapa komentar mungkin ya Indonesia bermain dengan pemain keturunan yang dari sistem didikan Eropa dan lain-lain. Shin Tae-yong tentu saja bisa dengan enak. Oh enggak, gue tidak berpikir seperti itu. Bagaimana meramu, menyatukan, mengintegrasikan ya pemain-pemain yang ada dengan pemain-pemain yang biasa bermain di Eropa dengan gaya Shin Tae-yong. Lalu juga bagaimana bisa membuat mereka ini ya benar-benar menyatu ya, baik itu secara karakter dan juga secara teknis. Ini kan tidak mudah menurut gue. Ya kita tahu bagaimana tim nasional Singapura contohnya juga memiliki banyak pemain keturunan ya kan di sana. Tapi ya tidak ketika tidak bisa disatukan dengan bagus ya, baik itu secara teknis dan non teknis, ya sama saja. Mereka ini kan bagus secara individu-individu, tapi bagaimana meramu individu-individu tersebut ini kan juga membutuhkan skill, membutuhkan menurut gue ya membutuhkan pengetahuan juga dan implementasi yang bagus. Dan menurut gue Shin Tae-yong mampu melakukannya dengan bagus dan ini harus diapresiasi. Luar biasa ya. Tegangnya dapat sampai berapa skornya itu ya. Bahkan tendangannya sampai berulang ya kan, tendangan penalti ini sampai 10-11 luar biasa. Ini menurut gue ada emosi, ada dinamika dan segala macam, tapi alhamdulillah sekali lagi tim nasional Indonesia bisa ke semifinal. Bagaimana menurut Sobat Football United? Silakan drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bravo sepak bola Indonesia. Shin Tae-yong, kamsahamnida. Thank you.